komputer jaringan dasar. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari proses pembuatan jaringan. Untuk materi di semester 1, kita akan membahas tentang jaringan komputer, yang di sini dimaksudnya itu adalah cakupan wilayahnya seperti jaringan PAN, LAN, MAN, atau jaringan WAN. Selanjutnya materi kedua adalah OSI layer, lalu topologi jaringan, media jaringan, dan juga TCP/IP. Untuk materi yang pertama yaitu jaringan dasar. Di sini kita akan membahas tentang konsep jaringan PAN, jaringan LAN, jaringan MAN, dan juga jaringan WAN. Langsung saja, jaringan komputer merupakan sebuah hubungan antara satu dan komputer yang lain untuk membentuk sebuah jaringan. Di sini terdapat 4 buah konsep untuk membangun jaringan. Yang pertama yaitu personal area network, atau yang biasa disingkat dengan jaringan PAN. Jaringan PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer perangkat pribadi dengan jaringan atau perangkat tertentu. Selanjutnya, jaringan LAN atau local area network. Jaringan LAN merupakan jaringan lokal di mana setiap isi di dalamnya dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Jaringan ini merupakan jaringan dengan skala yang kecil, biasanya itu dikonfigurasikan untuk sekolah atau warnet. Selanjutnya ada jaringan MAN atau jaringan Metropolitan Area Network. Jaringan ini merupakan suatu jaringan dalam jangkauan kota dengan kecepatan transfer data yang tinggi dengan menghubungkan berbagai lokasi seperti kantor, lalu perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada jaringan WAN atau jaringan Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang besar, sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar negara, atau antar provinsi. Dengan router, jaringan ini akan disambungkan dengan saluran komunikasi publik. Untuk penerapannya, jaringan PAN ini biasanya diterapkan pada telepon genggam atau perangkat komunikasi pribadi, seperti misalnya handphone itu ada wifi-nya, lalu kalau kita pakai laptop kita pakai wireless mouse, itu juga merupakan komunikasi jaringan PAN. Selanjutnya untuk jaringan LAN, biasanya ini diterapkan di sekolah atau di sebuah gedung dengan skala yang kecil. Selanjutnya untuk jaringan MAN ini bisa diterapkan untuk kantor atau perusahaan. Jadi jaringan ini tuh misalnya servernya ada di kota A, lalu lainnya nanti ada di kota B. Jadi jaringan ini menghubungkan antar kota. Selanjutnya ada jaringan WAN yang hubungannya mencakup negara. Bisa jaringan ini disebut juga dengan jaringan internet. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari jaringan komputer dengan metode penerapannya, yang pertama jaringan PAN. Pada saat user saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, atau perangkat lainnya dengan jarak yang cukup dekat, maka user telah membentuk suatu personal area network. Jaringan ini dikendalikan oleh pengguna secara langsung pada saat semua peralatan yang digunakan sudah terhubung. Lalu untuk jaringan LAN, jaringan ini dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan dengan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas dalam satu gedung atau satu kompleks gedung saja. Pada jaringan ini tidak ada komunikasi seperti telepon, melainkan semua fasilitasnya dikendalikan oleh si jaringan LAN itu sendiri. Selanjutnya untuk jaringan MAN, jaringan ini meliputi area seluas 5-50 km yang banyak mencakup area perkantoran. Jaringan ini bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagi sumber daya daerah. Dan yang terakhir, jaringan WAN. Jaringan ini biasa diterapkan pada jaringan asynchronous transfer mode. Nah, jaringan ini banyak dikembangkan di Amerika Serikat dengan metode koneksi keseluruhan menggunakan virtual circuit. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang OSI layer. OSI layer merupakan model referensi dan bukan suatu model fisik yang membagi tugas-tugas ke dalam jaringan menjadi 7 layer yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari OSI layer. OSI layer ini, yang pertama itu ini ada di layer ke-7, jadi layernya itu dari bawah ke atas. Yang pertama
pada layer ketujuh ada application layer yang mengidentifikasikan interface antar software yang berkomunikasi keluar dari komputer. Jadi saat komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, application layer inilah yang bertugas. Selanjutnya ada layer ke-6 yaitu layer presentation yang mengidentifikasikan format data seperti JPEG, binary, dan juga bit lainnya. Selanjutnya pada session layer ini mengidentifikasikan bagaimana cara memulai, mengontrol, dan mengakhiri percakapan dalam sebuah jaringan. Selanjutnya pada layer keempat ada transport layer. Layer ini berfokus ke pengiriman data kepada komputer seperti memperbaiki kesalahan atau recovery. Selanjutnya pada layer ketiga yaitu layer network. Layer ini mengidentifikasikan pengiriman paket dari ujung satu ke ujung yang lain dengan mengidentifikasikan logical address-nya untuk berkomunikasi. Yang kedua, data link ini mengkoordinasikan bits ke dalam kelompok logical dan mengendalikan aliran datanya. Yang terakhir pada layer pertama ada layer fisikal. Layer ini berhubungan dengan karakteristik media transmisi seperti penggunaan kabel atau port-port dalam media jaringan. Untuk contoh penerapannya pada aplikasi layer, aplikasi yang biasanya digunakan yaitu aplikasi database. Jadi biasanya database ini menggunakan protokol application. Lalu untuk presentation ini biasanya menggunakan layer presentation. Jadi dari GIF atau gambar-gambar tertentu dikonversikan untuk dapat dibaca. Selanjutnya session ini prinsip kerjanya sama seperti operator telepon. Jadi kalau kita menerima telepon dari nomor yang kita tidak ketahui, kita bisa menanyakan langsung ke operator telepon. Untuk transport layer ini seperti Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya untuk network ini biasa diterapkan pada konsep routing dalam jaringan. Jadi dia menentukan alamat-alamat address. Lalu untuk data link biasanya diterapkan pada link support layer. Ini prinsip kerjanya itu sama seperti kode pos setiap alamat rumah ya. Jadi dia menentukan data ini sudah pasti akan terkirim ke alamat yang benar. Selanjutnya physical layer karena ini merupakan protokol yang dijalankan di perangkat fisik, jadi ini tuh bekerjanya seperti pada konektor RJ45 atau port pada piranti perangkat kelas yang akan dihubungkan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan. Untuk definisi dan pengertian topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat dalam jaringan ke perangkat lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Jenis topologi jaringan dapat dipilih untuk digunakan. Ini akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Yang pertama ada topologi bus. Node pada topologi ini dihubungkan secara serial sepanjang kabel yang pada kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Jaringan ini sederhana dan mudah dalam melakukan instalasinya. Selain itu tidak diperlukan hub, namun hanya T-konektor pada setiap Ethernet card pada PC saja. Problem yang sering terjadi yaitu ketika salah satu node rusak maka jaringan keseluruhan tidak bisa berfungsi. Selanjutnya topologi star. Jaringan ini dihubungkan dengan perangkat pusat pengendali yang biasa disebut dengan hub. Perangkat ini bekerja seperti pengatur lalu lintas di mana PC yang akan mengirimkan datanya terlebih dahulu ke hub lalu akan diteruskan ke komputer yang dituju. Untuk yang ketiga ada topologi ring. Topologi ini mengirimkan sinyal dengan satu arah dari kanan ke kiri atau sebaliknya ke perangkat-perangkat lain sampai berhenti di tempat tujuan. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu sinyal akan semakin lemah apabila jarak yang ditempuh semakin jauh. Maka dari itu umumnya pada jaringan ini dibutuhkan sebuah perangkat jaringan repeater. Lalu ada topologi mesh. Topologi ini menerapkan hubungan antar serial secara penuh. Banyaknya saluran harus disiapkan guna membentuk sebuah topologi jaringan mesh. Tingkat kesulitan yang terdapat pada jaringan ini sebanding dengan meningkatnya jumlah host yang akan terpasang, sehingga jaringan ini kurang ekonomis dan mahal dalam pengoperasiannya. Lalu untuk topologi hierarki, topologi ini mempunyai susunan jaringan yang mirip dengan topologi tree.
dan versi luas dari topologi star. Pada topologi ini setiap node memiliki tingkat masing-masing. Node yang memiliki tingkat tinggi diletakkan di atas, sedangkan yang rendah akan diletakkan di bawah. Dalam topologi ini, sebuah node bisa mempunyai cabang layaknya pohon. Untuk rangkuman materi kali ini, pada penerapan jaringan komputer terdapat beberapa metode seperti metode PAN yang bisa digunakan untuk perangkat pribadi, metode LAN yang digunakan untuk jaringan berskala kecil, metode MAN untuk cakupan yang luas, dan juga metode WAN untuk cakupan publik dengan masing-masing fungsi dan juga aturan protokol yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk oscillator merupakan contoh penerapan standar implementasi pada masing-masing proses yang dijalankan pada jaringan atau personal komputer sesuai dengan aturan kerjanya. Namun oscillator ini bukan bentuk fisiknya, melainkan hanya gambaran saja. Selanjutnya, untuk topologi jaringan merupakan standar penempatan dan pembangunan dari sebuah jaringan yang sudah dirancang sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, yang terakhir ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku kalian dan dikumpulkan sesuai dengan aturan waktu yang sudah ditentukan. Sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.